Korea di tahun 1950-an berakhir tanpa perjanjian damai, sehingga secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang masih berperang. Lantas, bagaimana akhir dari Perang Korea pada tahun 1950 ini? Dan sejauh ini ujung dari Perang Korea hanya gencatan senjata. Berikut adalah film yang merangkum sebagian peristiwa penting Perang Korea tersebut. Diceritakan dua tokoh bersaudara terpaksa harus bergabung sebagai anggota pasukan militer Korea Selatan setelah pecah perang Korea pada Juni 1950. Berawal ketika ditemukannya kerangka-kerangka korban perang Korea oleh Departemen Penggalian Benda Bersejarah Korea Selatan. Mereka mengidentifikasi setiap kerangka sebelum semuanya dimakamkan kembali dengan layak. Di situ, mereka menemukan satu jasad yang diketahui bernama Lee Jin-suk. Namun, setelah mereka menyelidiki nama Lee Jin-suk, di daftar para korban ternyata nama itu merupakan prajurit yang selamat dari pertempuran perang Korea kala itu, yang sampai saat ini masih hidup. Lalu Departemen Penggalian memastikan dengan menghubungi veteran perang Korea yang bernama Lee Jin-suk itu. Dan betapa terkejutnya Lee Jin-suk setelah mendengar kabar itu. Jin-suk sempat berpikir penemuan yang dilaporkan departemen itu merupakan jasad kakaknya yang selama ini ia cari. Gak lama kemudian, Jin-suk langsung bersiap untuk pergi mendatangi Departemen Penggalian. Sebelum berangkat, Jin-suk menyempatkan diri melihat sepatu kenangannya yang tersimpan dengan rapih di lemari pribadinya. Lalu hal apa yang terjadi sebelumnya sehingga Jin-suk benar-benar menjaga sepatu yang sudah kuno itu? Adegan mundur ke tahun 1950 di Seoul sebelum terjadinya Perang Korea. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Lee Jin-tae yang berprofesi sebagai penyemir sepatu. Jin-tae mempunyai seorang adik yang masih bersekolah dan ternyata adiknya itu adalah Lee Jin-suk sendiri. Di depan sebuah toko sepatu, Jin-suk melihat sepatu bagus yang terpajang di etalasenya dan dia meminta suatu saat nanti dia ingin dibuatkan sepatu seperti itu oleh kakaknya. Namun di situ Jin-tae hanya tersenyum dan memberikan sebuah pena kepada Jin-suk. Dengan pena itu, Jin-tae bermaksud agar Jin-suk bisa bersekolah dengan serius hingga lulus. Diceritakan pada saat itu mereka berdua sudah tidak mempunyai lagi ayah, tetapi mereka masih memiliki seorang ibu yang berprofesi sebagai penjual mie. Di toko ibunya dibantu oleh calon istri Jin-tae yang bernama Yong-shin. Sedangkan Jin-suk sendiri gak bisa banyak membantu ibunya karena ia mengidap penyakit jantung yang membuatnya gak bisa bekerja berat. Keesokan harinya, ketika pulang dari sekolah, Jin-suk mendatangi kakaknya bersama sahabatnya bernama Yong-sung yang sedang membetulkan sepatu pelanggannya. Jin-suk memberitahu jika Korea Selatan telah mengumumkan perang terhadap Korea Utara. Dan sebentar lagi pasukan utara akan menginvasi Seoul. Selang beberapa saat, semua orang pun bersiap untuk mengungsi, begitu juga dengan keluarga Jin-suk yang akan pergi mengungsi bersama Yong-shin ke rumah kerabatnya di ujung selatan. Ketika keadaan sedang genting, adik bungsu Jin-tae terkena demam. Jin-tae pergi sejenak meninggalkan keluarga mencari obat untuk adik kecilnya itu. Bersamaan dengan itu, polisi militer Korea Selatan sedang mencari laki-laki dewasa yang diwajibkan bergabung menjadi tentara selatan. Karena pada saat itu, militer selatan benar-benar sedang kekurangan pasukan. Celakanya Jin-suk malah mengaku jika umurnya sudah 18 tahun, yang membuatnya dibawa oleh para polisi militer itu. Jin-tae yang baru kembali langsung mengejar ke arah dibawanya Jin-suk oleh para tentara selatan tadi. Setibanya di gerbong yang akan mengangkut para calon tentara itu, Jin-tae dihalangi oleh para tentara selatan. Bahkan, Jin-tae sendiri dilarang untuk keluar dari gerbong. Dia juga wajib ikut berperang. Alhasil Jin-tae marah dan terjadilah keributan dengan para tentara selatan itu. Dan pada akhirnya Jin-tae dan Jin-suk pun dibawa untuk ikut berperang. Singkat cerita, di medan perang Jin-tae selalu memperhatikan keadaan Jin-suk karena Jin-tae khawatir dengan penyakit adiknya itu. Di dalam barak, seorang komandan memerintahkan pasukannya agar terus berjuang mempertahankan wilayah Nakdong karena saat ini sebagian besar wilayah lainnya di selatan telah diduduki pasukan utara. Setibanya di Nakdong, ketika para pasukan selatan lagi beristirahat dan makan bersama, tiba-tiba datang serangan artileri utara yang membuat semua pasukan selatan berpencar mencari tempat perlindungan. Serangan artileri pihak utara terus menghujani mereka, membuat penyakit jantung Jin-suk pun kambuh. Hal itu membuat Jin-tae semakin khawatir dengan keadaan Lee Jin-suk. Jin-tae pun mendatangi komandannya dan menawarkan bersedia berbuat apa saja asalkan adiknya itu bisa dipulangkan dari medan perang. Komandan itu pun memberikan tawaran jika benar-benar Jin-tae serius dengan perkataannya, setidaknya Jin-tae bisa melakukan sesuatu yang menguntungkan selatan ketika melawan pasukan utara, maka adiknya akan dipulangkan dari medan perang.
Dan setelah itu Jintai sangat berambisi berperang melawan Korea Utara. Bahkan Jintai sendiri yang mengajukan diri ikut tim penanam ranjau di garis terdepan. Singkat kemudian setelah Jintai dan rekannya selesai menanam ranjau, tiba-tiba mereka diserang kembali pasukan Korea Utara. Demi memenuhi ambisinya, Jintai terus memprovokasi rekan-rekannya untuk terus melakukan perlawanan. Walaupun posisi pasukan utara lebih diuntungkan, maka dari itu sang komandan tim memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Sesampainya di markas, komandan tim menegur Jintai karena provokasinya tadi sangat membahayakan rekan lainnya. Namun Jintai gak menghiraukan teguran itu, yang ada di pikirannya hanya ambisi untuk memulangkan adiknya dari medan perang. Jinsuk yang baru mendengar itu sangat marah dan meminta kakaknya berhenti karena ambisi kakaknya sangat membahayakan dirinya sendiri. Hari-hari pun terus berlalu dan pertempuran pun terus berlangsung. Mereka hanya bertahan hingga persediaan konsumsi untuk pasukan pun semakin menipis. Di antara mereka banyak yang putus asa terkena mental. Bahkan ada salah satu prajurit yang bunuh diri. Karena itu, Jintai kembali meminta komandan untuk melakukan serangan kejutan ke Korea Utara. Daripada mereka terus bertahan di tempat ini, yang ujungnya juga mereka akan mati kelaparan. Mendengar itu, semua prajurit kebanyakan setuju dengan Jintai. Dan kali ini, sang komandan pun menuruti usulan Jintai. Ketika hari mulai gelap, mereka semua mulai bersiap untuk menyerang. Namun tidak dengan Jinsuk, karena kakaknya meminta komandan untuk tidak melibatkan Jinsuk. Malam itu benar-benar keberuntungan bagi Korsel, karena pasukan Korea Utara berpikir pasukan selatan telah dilumpuhkan semua sehingga gak ada persiapan di pihak utara. Pasukan selatan pun bergerak maju, pertempuran besar pun terjadi di bukit itu. Sementara itu, Jintai yang masih berambisi ingin memulangkan adiknya nekat menyusup ke dalam bunker Korut. Di dalam, dia berhasil menghabisi komandan Korut. Dan setelah itu, Jintai menyiram bahan bakar ke setiap sudut bunker dan meledakkannya. Kali ini akhirnya kubu selatan berhasil memenangkan pertempuran. Selain itu, mereka juga berhasil menjarah persediaan makanan dan persenjataan Korea Utara. Jintai yang baru mengetahui kalau adiknya ikut dalam penyerangan, dia semakin khawatir. Namun Jinsuk kembali marah karena keputusan kakaknya ikut di setiap misi. Dan di situ Jintai berkata kalau setiap apa yang dilakukannya demi memulangkan Jinsuk. Namun Jinsuk tetap gak terima dengan apa yang dilakukan kakaknya itu. Jinsuk merasa agak berarti jika kakaknya menjadi korban demi keselamatan dirinya. Setelah itu mereka mendapatkan kabar dari komandan jika pasukan Amerika berhasil mendarat di Incheon, Korea, dan sebentar lagi mereka akan mendapat bantuan Amerika. Karena keberhasilan di setiap misi, Jintai kembali mendapatkan misi untuk memimpin pasukan ke Gunung Baekdu di perbatasan Tiongkok. Awal September 1950, atas keberhasilan Jintai yang selalu terlibat di setiap pertempuran, akhirnya Jintai mendapat apresiasi dari PBB serta diangkat menjadi sersan. Namun keberhasilannya itu membuat Jintai dan Jinsuk harus berjauhan. Jintai lebih mengutamakan karirnya ketimbang berlama-lama dengan adiknya lagi. Bulan Oktober 1950, pasukan selatan dibantu Amerika kembali melakukan serangan ke pusat basis Korea Utara di Pyongyang. Dalam serangan itu, Peleton 3 diberi misi untuk menangkap petinggi militer Korut hidup atau mati. Tanpa menunggu perintah lagi, Jintai kembali beraksi dengan menyusup ke dalam gedung markas Korut. Di situ ia berhasil merebut senapan mesin Korut di atas gedung. Jintai pun dengan leluasa menembaki pasukan Korut yang mencoba kabur. Di situ juga dia melihat komandan Korut lari keluar gedung. Walaupun itu target peleton lain, tapi Jintai gak peduli. Jintai bertekad menangkap komandan Korut itu dengan tangannya sendiri. Jintai berlari ke bawah menembaki mobil yang ditupangi komandan Korut dan berhasil membuatnya terguling. Setelah itu Jintai terlibat duel dengan komandan Korut itu. Dan bersamaan dengan itu, rekan Jintai yang ikut mengejar harus tewas tertembak. Untuk kedua kalinya Korea Selatan pun berhasil memenangkan pertempuran. Jinsuk kembali menyalahkan Jintai. Jika saja Jintai konsisten dengan tugasnya masing-masing, mungkin gak akan terjadi hal buruk yang menimpa rekannya itu. Jinsuk menyangka
kalau Jintai sudah dibutakan dengan jabatannya yang hanya mengejar pencapaian di karir militer. Di situ Jintai hanya terdiam dan tak keluar sepatah kata pun dari mulutnya. Pengejaran kepada pasukan Korut yang kabur ke arah perbatasan Cina terus berlanjut. Saat mereka tiba di sebuah desa, mereka menemukan banyak warga sipil yang tewas dibunuh oleh pasukan Korut yang mencoba kabur itu. Setelah itu, di sekitaran desa mereka menemukan bunker Korut yang ternyata terdapat beberapa prajurit Korut bersembunyi di dalamnya. Ternyata di antara prajurit Korut itu terdapat Yongsuk, sahabat mereka di Seoul. Yongsuk mengaku dipaksa bergabung dengan pasukan Korut. Jika nolak, ia akan dibunuh. Jintai yang sudah sangat benci dengan pasukan Korut, bahkan ia sudah menganggap Yongsuk bagian dari komunis Korut yang harus dibunuh. Mendengar itu, Jinsuk tentu saja melindungi Yongsuk. Jinsuk mengancam akan melaporkan kakaknya itu ke pengadilan militer karena membunuh musuh yang sudah menyerah. Berkat usaha Jinsuk, Yongsuk dan prajurit Korut lainnya pun hanya akan dijadikan tawanan perang Korsel. Di kamp perbatasan Cina yang sudah dikuasai selatan, Yongsuk memberi kabar tentang ibunya Jinsuk bersama pacarnya Jintai yang memilih kembali ke Seoul dan bergabung dengan komunis. Mereka terpaksa ikut komunis demi mendapatkan bantuan hidup yang semakin sulit di masa perang ini. Saat itu juga Jintai langsung menyuruh adiknya untuk pulang karena sudah mendapatkan izin dari komandan. Namun di situ Jinsuk malah menolak tawaran kakaknya itu dan berkata kalau Jintai sudah salah jalan karena hanya ingin memulangkan Jinsuk, tapi orang lain yang dijadikan korban. Di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba sirine tanda bahaya berbunyi. Puluhan ribu pasukan Cina datang membantu Korea Utara. Semua pasukan Korea Selatan diperintahkan untuk mundur ke pelabuhan Hungnam. Kejadian itu dimanfaatkan tawanan Korea Utara untuk melawan, yang membuat beberapa prajurit Korsel tewas ditembak. Melihat itu, Jintai membalas menembak mati semua tawanan Korut, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Yongsuk. Jinsuk yang gak terima sahabatnya mati dibunuh Jintai. Jinsuk sangat marah, dan semenjak itu Jinsuk sangat membenci Jintai. Upaya pasukan Korsel mundur tanpa memberi perlawanan pun berhasil. Mereka dikumpulkan di pelabuhan Hungnam bersama warga sipil yang akan dievakuasi dengan kapal PBB menuju Busan. Sebelum diberangkatkan, Jintai diberikan medali penghargaan. Saat itu juga Jintai pun langsung mengajukan pengunduran diri Jinsuk dari militer. Namun ketika Jintai mau mengabarkan ke Jinsuk, Jinsuk malah menghilang ke dalam kerumunan warga sipil yang akan dievakuasi. Ternyata Jinsuk memilih pergi ke Seoul untuk menemui ibunya. Singkat cerita, sesampainya di Seoul, Jinsuk langsung mendatangi kediaman ibunya dan bertemu dengan Yongsin. Namun lagi-lagi, mereka kedatangan tamu yang gak diundang. Gerilyawan anti komunis datang untuk menangkap Yongsin yang diketahui telah bergabung dengan partai komunis. Jinsuk yang menghalangi para pasukan itu pun ikut dibawa. Jintai yang baru tiba melihat adik dan pacarnya sudah diangkut dengan mobil. Tanpa berpikir panjang, Jintai langsung mengejar mereka. Mereka yang dianggap komunis dikumpulkan di sebuah tempat untuk dieksekusi mati. Beruntungnya, ketika giliran Yongsin akan ditembak, Jintai pun tiba di tempat itu. Jinsuk pun melawan dengan menodongkan senjata ke sang eksekutor. Melihat itu, tawanan lain juga memberi perlawanan dan berusaha untuk kabur. Dalam situasi kacau ini, hal yang gak diinginkan terjadi. Yongsin tertembak dan sekarat. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil diamankan. Jinsuk ditahan bersama tawanan komunis, sementara Jintai mendapat teguran karena sudah membela komunis. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba datang lagi serangan Korea Utara. Di kesempatan itu, Jintai menyandra komandannya agar membebaskan adiknya. Namun, komandannya malah memerintahkan seluruh penjaga untuk membakar penjara itu. Dan mendengar itu, Jinsuk langsung berlari menuju penjara. Namun, Jintai terlambat. Seluruh bangunan penjara sudah hangus terbakar. Di situ, Jintai menemui pena pemberiannya untuk Jinsuk. Hal ini membuat amarah Jintai tak terkendalikan. Jintai yang sangat kecewa menghajar komandannya dengan batu dari belakang hingga terkapar. Adegan maju ke bulan Juli tahun 1951. Ternyata Jinsuk selamat dari pembakaran itu. Saat itu Jinsuk diselamatkan pamannya yang kebetulan bertugas di penjara. Terlihat pamannya memberikan surat dari Jintai yang ia temukan di kamp tahanan. Gak lama setelah itu, Jinsuk dipanggil untuk ditanyai tentang Jintai yang ternyata telah membelot ke Korea Utara. Jinsuk menjawab kalau ia sudah gak tahu lagi tentang Jintai. Jintai yang dia kenal adalah tukang servis sepatu yang sangat mempedulikan keluarganya, bukan Jintai yang sekarang.
Di tempat tidur, Jinsuk membuka surat yang ditulis oleh Jintai, yang berisikan isi hati Jintai yang benar-benar menyayangi adik dan keluarganya. Ia rela berbuat apapun demi keselamatan adik dan keluarganya, sekalipun nyawa taruhannya. Setelah perang usai, Jintai berjanji akan membukakan toko sepatu untuk keluarganya. Setelah membaca surat itu, akhirnya Jinsuk pun sadar dan teringat kenangan indah ketika bersama kakaknya. Pagi harinya, Jinsuk memutuskan untuk kembali bergabung dengan Tentara Selatan. Tujuannya hanya untuk mencari keberadaan Jintai. Di dalam markas selatan, sang komandan sedang membuat strategi penyerangan terhadap pasukan bendera Li Jintai yang ternyata dipimpin oleh Jintai sendiri. Melihat persiapan korsel yang begitu besar, Jinsuk yang gak mau kakaknya kenapa-kenapa memutuskan untuk pergi ke wilayah pertahanan musuh. Di sana, Jinsuk ditangkap oleh pihak utara dan ditanyakan apa maksud dan tujuannya ke sini. Jinsuk ngasih tahu kalau dirinya adalah adik kandung komandan bendera Li Jintai. Namun setelah disampaikan, Jintai malah berkata kalau adiknya sudah tewas dibakar pasukan Korea Selatan. Akhirnya Jinsuk pun digiring ke penjara tawanan. Lalu bersamaan dengan itu, datanglah pesawat bantuan Amerika yang langsung menjatuhkan bom ke bukit pertahanan Kubu Utara. Ketika itu, Jinsuk berusaha mencari pasukan bendera Li Jintai dan bertemulah dengan Jintai. Namun sayangnya, Jintai yang dipenuhi rasa kecewa terhadap Selatan gak menyadari kalau orang yang ia serang adalah adiknya sendiri. Dengan segala cara, Jinsuk terus berusaha meyakinkan kakaknya kalau ia adalah adiknya. Saat Jintai akan menusuk Jinsuk, dari belakang Jintai ditusuk pasukan Selatan. Jinsuk terus meyakinkan hal-hal yang membuat kakaknya mengenalnya. Akhirnya Jintai sadar orang yang di depannya itu adalah Jinsuk, adiknya. Di situ Jintai menyuruh Jinsuk untuk pergi karena pasukan bantuan utara datang lagi. Lalu Jintai menunjukkan pena yang selama ini ia simpan. Jinsuk meminta kakaknya untuk menyimpan pena itu lagi sampai perang usai. Lalu Jintai pun berjanji akan segera pulang dan menyelesaikan sepatu buatannya untuk Jinsuk. Jinsuk pun menuruti perintah kakaknya itu. Ia pergi menjauh dari bukit. Namun lagi-lagi demi menyelamatkan adiknya, Jintai kembali meraih senapan mesin menahan laju pasukan Korut. Dan pada akhirnya Jintai pun harus tewas ditembaki pasukan Korea Utara demi melindungi Jinsuk. Adegan kembali ke awal film. Jinsuk tua akhirnya menemukan pena di antara kerangka jasad kakaknya itu. Di situ Jinsuk bertanya dan menagih janji kakaknya itu yang akan menyelesaikan sepatu untuknya. Lalu film pun